Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya kalian anak kelas 7? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk materi kelas 7 di IPS ini, Ibu akan memberikan materi tentang dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk. Apa sih artinya dinamika penduduk? Ada yang tahu apa yang artinya dinamika? Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk. Misalnya di sini kelahiran atau natalitas. Misal, pada tahun 2017, negara Indonesia itu memiliki jumlah penduduk 2 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2018 ternyata jumlah penduduk Indonesia 4 juta jiwa. Berarti dengan adanya kelahiran menambah jumlah penduduk Indonesia. Kemudian ada kematian dan perpindahan penduduk. Dengan adanya kematian atau mortalitas dan perpindahan penduduk dari desa ke kota, maka akan menjadikan pengurangan penduduk. Makanya dinamakan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Bagaimana sih cara mengetahui jumlah penduduk? Cara mengetahui jumlah penduduk yaitu yang pertama yaitu melalui sensus penduduk. Yang kedua, registrasi penduduk. Yang ketiga yaitu survei penduduk. Kenapa? Karena jumlah penduduk itu bisa berubah setiap tahun. Jadi harus diadakan sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Sensus penduduk atau jumlah penduduk yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penerbitan keterangan penduduk di suatu wilayah. Kemudian, kalau registrasi penduduk adalah pencatatan mengenai data kependudukan yang dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah. Secara terus-menerus, misalnya dalam waktu sebulan, 2 bulan, itu dilakukannya registrasi penduduk. Kemudian, survei penduduk. Survei penduduk adalah proses pengumpulan dan penyusunan data kependudukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan sosial maupun ekonomi. Kedua adalah persebaran penduduk. Penyebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan geografis, yaitu menurut batas alam seperti sungai, pantai, jalan raya, dan lain-lain. Misalnya, setiap daerah itu memiliki letak geografis yang berbeda-beda, iya kan? Betul. Letak geografis yang berbeda itu menyebabkan penyebaran penduduk yang mengakibatkan daerah satu dengan yang lainnya tidak sama. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan administrasi pemerintah, menurut batas wilayah yang sudah diterapkan negara. Misalnya, contohnya,
penduduk wilayah ada wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Malang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah komposisi penduduk. Apa sih komposisi penduduk itu? Komposisi penduduk itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Kita tahu bahwa jenis kelamin yang diakui di Indonesia itu hanya 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan pendidikan. Apa dalam suatu wilayah, apakah pendidikannya sama? Sama enggak? Antara satu wilayah itu punya pendidikan yang sama? Tentu tidak ya. Pasti memiliki pendidikan yang berbeda-beda. Individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jadi setiap wilayah itu antara satu dengan yang lainnya memiliki pendidikan yang berbeda. Misalnya ada yang SD, lulusan SD, ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA, dan ada yang lulusan sarjana. Berarti setiap wilayah memiliki perbedaan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan pekerjaan. Dalam satu kelas, misalnya contohnya, dalam satu kelas tidak mungkin semua siswa akan sama pekerjaan orang tuanya, betul? Iya, jelas ya. Antar satu kelas, pekerjaan orang tua yang satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda. Mungkin ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi petani. Makanya setiap orang, misalnya satu kelas itu akan berbeda-beda pekerjaannya. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan agama. Kita tahu di Indonesia tidak hanya menganut satu agama yaitu Islam, melainkan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua adalah Kristen, terus Katolik, ketiga, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Berarti jelas bahwa setiap penduduk wilayah satu dengan yang lainnya tidak akan sama agamanya, melainkan akan berbeda-beda, yaitu 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang kelima adalah berdasarkan tempat tinggal. Setiap penduduk juga akan memiliki tempat tinggal yang berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa. Jadi, setiap penduduk tempat tinggalnya berbeda-beda. Ada yang dekat laut, ada yang dekat pantai, ada yang dekat gunung. Jelas berarti yang kelima berdasarkan tempat tinggal. Yang keenam yaitu berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria tertentu yaitu berdasarkan laki-laki dan perempuan, umum dan jenis kelamin. Kemudian komposisi penduduk juga dibedakan menjadi 4, yaitu umur tunggal, yang kedua rasio jenis kelamin, yang ketiga angka beban tinggi, dan yang keempat adalah umur median. Misalnya angka beban tinggi. Dalam satu keluarga pasti ada ayah, ibu, anak. Misalnya Rido punya adik. Apakah adiknya Rido sudah bisa mencari uang?
Belum ya? Berarti angka beban tinggal. Jadi dalam satu keluarga, dia itu hidupnya hanya bergantung pada orang yang ada di keluarga itu. Misal, ayah atau bunda. Itu termasuk contoh dari angka beban tinggi. Kemudian yang keempat misalnya umur median. Contohnya, misalnya nenek kalian. Nenek kalian itu tinggal di rumah kalian. Apakah nenek kalian bekerja? Tidak ya. Itu merupakan contoh dari umur median. Selanjutnya yaitu nomor 4 yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu dibedakan menjadi 3. Ada 3 yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk alami, yaitu ada kelahiran, ada kematian. Misalnya kelahiran dan kematian. Tiba-tiba ada yang melahirkan. Atau misalnya kematian, tiba-tiba entah umurnya 12 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun meninggal atau mati. Itu merupakan pertumbuhan penduduk alami. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan penduduk migrasi. Misalnya seseorang atau di sini Hesti, misalnya Hesti pindah ke Sidoarjo. Misalnya Hesti pindah ke Sidoarjo, berarti dia meninggalkan tempat tinggalnya. Misalnya Hesti dari Cianjur pindah ke Sidoarjo, berarti pertumbuhan penduduk di Cianjur jadi berkurang karena Hesti pindah ke Sidoarjo. Itu merupakan pertumbuhan penduduk migrasi. Atau dari desa pindah ke kota, itu juga merupakan pertumbuhan penduduk migrasi. Yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk total. Yang kelima selanjutnya adalah keragaman etnik. Keragaman etnik itu merupakan salah satu faktor dinamika penduduk yang dapat dilihat berdasarkan yang pertama, rumah adat, yang kedua, pakaian adat, yang ketiga, tarian adat, yang keempat, alat musik tradisional, dan yang kelima adalah bahasa daerah. Demikian materi dari Ibu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Semoga apa yang Ibu terangkan bisa dipahami, dimengerti, dan menambah ilmu bagi kalian. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.